Yang lain-lain sendiri ada 5. Berkasnya Satu sendiri. 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 Jadi mungkin bisa dijelaskan Pak proses administrasinya seperti apa dan Oke. sudah selesai? Baik, hari ini kita terima limpahan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan selanjutnya secara administrasi akan diregistrasi dulu. Setelah registrasi nanti masuk ke ruangan pimpinan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian juga termasuk panitera pengganti. Nah, setelah itu masuk lagi ke petugas, baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjuk tadi. Setelah sampai ke majelis hakim, barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan. Kira-kira berapa lama prosesnya Pak? Sekurang-kurangnya 1 minggu ya. Berarti pekan depan sudah bisa sidang, Pak? Saya belum bisa mengatakan seminggu atau 2 minggu ke depan, tapi ini rata-rata 1 minggu ke depan. Pak, tadi kan kalau kata Pak Ketua kan bisa dilihat di situs website Oke. Jaksel pada malam hari nanti. Artinya malam hari nanti ada tanggal dan nama hakimnya Pak? Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan karena ini juga waktu sudah sore, sehingga nanti petugas juga ada 11 berkas itu harus diteliti juga. Kira-kira majelis hakim yang akan ditetapkan ada berapa? 3 atau 5? Belum tahu kita. Sekiranya dari obrolan pimpinan. Kemungkinan bisa 3-4 majelis. Apakah ditentukan oleh Mahkamah Agung? Nah, langsung aja Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Termasuk pimpinan jadi majelis hakimnya gitu. Kami belum tahu, ya, kami belum tahu. Pak, soal kapasitas gimana Pak? Kapasitas ruang sidang mengingat Kapasitas ruang sidang terakhir kami lihat sekitar 40, ya. Itu yang sebagai pengunjung ya, ya. sebagai pengunjung. Nah, begitu. Kemudian peliputan gimana Pak? Berhubung kan ini banyak sekali Pak awak media. Koordinasi dengan keamanan gimana, Pak? Koordinasi keamanan tentunya kita sudah ya. Kita sudah berkoordinasi, menyangkut jumlahnya tergantung kebutuhan. Nah, seperti itu. Ada pengamanan khusus Pak nanti? Kalau khusus itu kami tidak tahu kalau khususnya ini ya. Tapi yang jelas keamanan atau pengamanan. Khusus buat majelis hakim ada pengamanan khusus gitu ya? Kalau di persidangan nggak mungkin ada. Ya, artinya menyeluruh kantor bahkan ya. Bahkan kantor. Kalau majelis hakim ada pengamanan, permintaan pengamanan dari pihak PN Pak untuk pengamanan hakim Pak, mengingat Baik. Pak Sambo ini kan ini Pak orang kuat Pak. Baik ya, untuk pengamanan tentunya selain dari pihak keamanan kepolisian itu secara otomatis kami juga akan bersurat ya kepada pihak keamanan untuk meminta itu secara administrasi. Demikian. Artinya meminta untuk pengamanan gedung? Iya. Gedung aja, majelis hakim nggak di... Semua keseluruhan. Tapi berarti majelis hakim ada penjagaan Nah, pengamanan khusus? itu Ada permintaan nggak? itu nanti kita nggak sampai ke situ dulu. Yang penting persidangannya dulu. Jaksa aja dikawal, Pak. Ya itu nanti bagaimana yang terbaik oleh pihak keamanan. Pak, usul perkaranya perkaranya belum lengkap, ada administrasi apa lagi Pak? Kalau misalnya belum lengkap, ternyata apa lagi Pak? Ya kita tunggu dulu sampai dilengkapi, andai kata ada yang kurang lengkap begitu. Seminggu Pak? Enggak ya, dalam waktu yang sedekat-dekatnya ini. Tapi paling cepat 17 Oktober sidang dimulai. Ini kan hari Senin ya, barangkali umpamanya belum ada kelengkapan hari ini, belum mampu, mungkin besok pagi. Nah, begitu kira-kira. Pak, selain pelimpahan berkas, apakah ini dengan otomatis penahanan langsung berpindah di bawah pengadilan? Baik, jadi pelimpahan berkas ini otomatis ya, dengan pelimpahan penahanan atau terdakwa atau tersangkanya. Jadi begitu ya, termasuk penahanan sudah nanti akan beralih ke pengadilan. Iya. Sejak dilimpahkan. Lokasinya di mana? Lokasi ini kan di rutan ya. Ah. Kita biasanya meneruskan itu. Hanya meneruskan. Iya, karena sifatnya masih rutan, rumah tahanan sementara. Begitu? Pak, nanti sidangnya akan disatukan atau bisa Pak? Ini teknik majelis nanti bagaimana. Nanti untuk itu kita step by step aja. Sekarang soal ditunggu publik, apa nanti akan ada live streaming sehingga semua publik bisa melihat secara langsung di YouTube? Mudah-mudahan iya, nanti seperti itu. Ada hal-hal tertentu yang kemungkinan mungkin cut off. Ada kemungkinan disiarkan secara online maupun offline kan? Itu tadi. Udah tadi. Saya penegasan lagi Pak. Itu tadi. Sidangnya terbuka ya? Pastinya terbuka. terbuka. Kalau pasalnya seperti itu terbuka ya. Tim kuasa hukum sudah menerima Pak. Tentunya belum kalau di sini ya. Karena ini baru dilimpahkan ya. Baru dilimpahkan, bahkan nanti kalau memang itu sudah kita terima,
kita melakukan, tadi sudah saya sampaikan tadi untuk registrasi dan sebagainya, baru majelis hakim nanti menetapkan hari sidang, baru ke pihak yang terkait itu untuk bersidang ke sini. Apakah mau pakai pengacara atau tidak, itu hak-hak mereka. Pak Haruno, kalau misalnya sudah lengkap berkasnya, persiapan apa yang disampaikan kepada jaksa penuntut umum Pak dari pihak jaksa? Itu tadi kan sudah kami kaitannya dengan pemanggilan, ya, pemberitahuan panggilan sidang. Demikian. Iya. Pak, soal penahanan sendiri apakah ada perpanjangan dari pengadilan? Nanti. Belum. Nanti ya. Karena kita ini masih tahapannya untuk menerima. Jadi penahanan itu sementara, kecuali kita sudah menerima hari ini, berarti sudah melimpah hari ini. Begitu. Maka soal janji hakim tidak bisa diintervensi, bagaimana Pak? Hakim tidak diintervensi lah. Siapa yang mau intervensi? Kita tidak berintervensi. Ya, kaitannya dengan apa dulu? Haruno Patriadi mewakili Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menegaskan bahwa selepas registrasi ini, berkas-berkas perkara akan diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk kemudian ditentukan majelis hakim mana yang akan terlibat dalam 2 kasus perkara atas pembunuhan Brigadir Yosua ini. Setelah itu akan disampaikan berkas itu kepada pihak majelis hakim untuk ditentukan jadwal berikutnya. Sekian breaking news untuk saat ini dan selamat menyaksikan program kami berikutnya. Saya Tifa Solesa, selamat sore. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Bete, bikin asik dengan menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Bete, bikin asik dengan limpahan keju di Cheese Island. Bikin terleleh-leleh kan? Nggak cuma itu, beli minum gratis appetizer. Pizza Hut selalu lebih bikin puas. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama, Ingat tempra. ingat Mama. Ingat tempra. Big Box baru dari Pizza Hut Restoran. Snacknya bervariasi, bisa buat berempat. Buat berbagai keseruan. Cobain yuk, Big Box Bites baru dari Pizza Hut. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV.
Salam jumpa. Satu kaki kasus Verdi Sambo sudah berada di pengadilan. Tinggal satu langkah lagi publik akan disajikan adu fakta dan data di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mungkinkah sang mantan Jenderal Bintang 2 ini akan dihukum maksimal akibat membunuh anak buah dan membuat skenario untuk mengaburkan kebenaran? Anda bersama saya Tifal Solesa, inilah laporan khusus Meja Hijau Menanti Sambo. Teka-teki kapan sidang Verdi Sambo perlahan terkuak. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan sinyal sidang perdana kasus Sambo Senin pekan depan. Penjadwalan sidang dilakukan usai berkas perkara diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang kasus pembunuhan berencana tersangka Verdi Sambo akan terbuka secara umum dan digelar secara offline. Kalau memang hari ini dilimpahkan, itu hari Senin depan, itu sudah bisa persidangan. Nanti lihat aja di SIPP web kami, kapan persidangannya. Jadi kalau hari ini benar akan dilimpahkan, maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Sementara itu dalam menangani perkara Sambo dan tersangka lain, Kejari akan bekerja secara profesional. Surat dakwaan terhadap para tersangka pembunuhan berencana sudah selesai dibuat. Kejari memastikan Jaksa Penuntut Umum akan bekerja secara profesional dalam persidangan perkara Sambo. Setidaknya sekitar 30 Jaksa Penuntut Umum disiapkan untuk menangani 11 tersangka dalam persidangan. Kalau Jaksa Penuntut Umum nanti kita sampaikan ya. Saya juga tidak hafal jumlah totalnya, tapi yang jelas kalau 20-an ada 20-an ada. Gimana Mas? JPU-nya pastinya berapa jumlahnya Pak? Sekitar 20-an sampai 30. Dua perkara disidangkan di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Perkara ini antara lain pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan proses hukum atau obstruction of justice. Menjaga keamanan selama persidangan, Polres Metro Jakarta Selatan sudah memetakan lokasi untuk menempatkan personel polisi mulai pekan depan. Dalam pengamanan itu kan kita melihat objek pengamanan. Tentunya kami secara bersama-sama tadi melihat lokasi, alur jalannya dan lain sebagainya, situasi ruangan yang disinggahi dan lain sebagainya. Setidaknya ada 170 personil nanti yang kami turunkan. Kami di backup juga oleh Polda Metro Jaya. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV Triksi Valencia yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudahkah ada kepastian Triksi untuk jadwal sidang perdana pagi Sambo dan kawan-kawan ini? Ya Tifal, masih menunggu proses administrasi, registrasi yang masih dilakukan saat ini. Karena memang tadi berkas perkara dan juga surat dakwaan baru tiba sekitar pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka saat ini masuk ke dalam pelayanan terpadu satu pintu untuk dilakukan pengecekan, diverifikasi kembali apakah memang sudah lengkap semuanya, bisa dinyatakan lengkap. Barulah nanti dari pihak register ini akan meneruskan kepada ketua pengadilan. Ketua pengadilan ini nanti baru akan menentukan siapa saja majelis hakim yang akan memegang, mempelajari dan juga mengadili kasus dua perkara, yakni yang pertama pembunuhan Brigadir Yosua dan juga berikutnya adalah perintangan penyidikan. Jadi nanti baru setelah dipelajari oleh majelis hakim yang akan menentukan jadwal sidang dari masing-masing tersangka. Kalau ditegaskan tadi oleh Haruno Patriardi selaku pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada 5 berkas atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga 6 berkas perkara atas kasus perintangan penyidikan. Namun untuk surat dakwaan ini memang ada 11 karena memang Verdi Sambo ini digabungkan menjadi satu surat dakwaan. Ini yang harus dipelajari terlebih dahulu setelah nanti proses register atau registrasi ini sudah selesai atau dinyatakan lengkap Tifal dan juga saudara. Tapi kemudian tadi kami sempat bertanya, apabila memang masih ada yang belum lengkap, apa kemudian tahap selanjutnya? Tadi disampaikan bahwa akan melanjutkan koordinasi kepada pihak Jaksa Penuntut Umum karena mengingat
untuk proses operasional sendiri ini sampai pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, tentu ini membutuhkan waktu untuk memeriksa seluruh berkas perkara dan juga surat dakwaan yang memang kita lihat itu cukup tebal yang dibawa tadi dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke dalam gedung PTSP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Jadi ini yang masih kita harus tunggu, Tifal dan juga saudara, prosesnya. Apakah kemudian jika memang dinyatakan lengkap, baru ditentukan majelis hakimnya malam ini sesuai yang tadi sudah sempat dikatakan oleh Saud Maruli Pasaribu, Ketua PN Jakarta Selatan, yang mengatakan kalau tidak ada halangan atau hambatan dinyatakan lengkap semuanya, maka malam ini sudah bisa dilihat dalam situs Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait siapa majelis hakim yang menangani perkara, termasuk juga jadwal sidang yang sudah ditentukan oleh pihak majelis hakim. Tifal. Dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Triksi Valencia melaporkan. Terima kasih. Di sisi lain, sejumlah karangan bunga muncul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karangan bunga itu ditujukan sebagai bentuk dukungan terhadap Barada Richard Eliezer. Laporan khusus segera kembali. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif dari semua bukti yang Anda punya? Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Aku gak akan nyerah meskipun gerah dan keringat menggangguku. Karena Dettol Cool, perlindungan 12 jam dengan sensasi cool 5 derajat. Segarnya bikin aku unstoppable. Berani taklukkan panasmu. Yah, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. This is really amazing. Sensodyne Repair and Protect Deep Protection memiliki kandungan novamin, membentuk lapisan mineral untuk perlindungan mendalam gigi sensitif. Jadi, kita bisa mengkonsumsi semua makanan favorit kita tanpa khawatir rasa ngilu. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Wah, panas. Ya, habis. Ada yang punya tempra nggak ya? Ingat Mama, selalu sedia tempra di rumah. Ingat Mama. Ingat tempra. Ingat Mama, anak dapat terserang demam dan nyeri kapan saja. Makanya selalu sedia tempra. Ingat Mama. Ingat tempra. Walau dari jalan yang sempit, mimpi kami bisa besar. Berawal dari dukungannya dan kekuatan kami dari dalam. Biskuat Academy dukung anak Indonesia mewujudkan mimpi. Beli Biskuat dan menangkan trip ke stadion internasional. Nggak punya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Lembutkan hati dengan kebaikan Cadbury Dairy Milk. Rasakan lembutnya kebaikan. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala. Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uhi. Kita berjumpa lagi. Barada Richard Eliezer mengaku sempat takut usai bertemu Verdi Sambo dan tersangka lain di Kejaksaan Agung. Namun kini, kondisi Eliezer sudah stabil dan siap menghadapi persidangan. Sejumlah karangan bunga muncul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Barada Richard Eliezer mengaku sempat takut usai pelimpahan tersangka dan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Untuk mengatasi rasa takut, tim kuasa hukum Eliezer mengatakan kliennya telah melakukan konseling dengan psikolog dan rohaniwan. Kini kondisi Eliezer telah stabil dan siap menghadapi sidang perdana. Tim kuasa hukum Barada Eliezer, Roni Talapesi, menyebut telah menyiapkan sejumlah saksi ahli yang dapat meringankan Eliezer dalam persidangan nanti. Pastinya kan kita fokus kepada mental klien saya supaya siap menghadapi persidangan. Sudah ada pendampingan juga dari psikolog, kemudian dari rohaniawan. Nah, mengenai apa yang disiapkan oleh tim penasihat hukum, pastinya ada beberapa strategi yang saya akan sampaikan nantinya di pengadilan. Kalau terlalu dini kalau saya sampaikan sekarang, tetapi sedikit saja saya sampaikan bahwa kita siapkan ahli yang secara profesional dan kemudian akademisi yang terpanggil secara kemanusiaan untuk membantu Baradae. Ada beberapa ahli yang akan membantu kita di persidangan. Oke, jadi ada ahli dan akademisi yang nanti sudah disiapkan ya dari Eliezer ya? Betul, betul. Para ahli itu bersedia menjadi saksi karena merasa tergerak untuk membantu Barada Eliezer dalam persidangan. Saat ini, Barada Eliezer berstatus justice kolaborator karena keterangan Eliezer yang membuat terang penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat. Roni berharap kesaksian Eliezer dapat menjadi pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Roni juga berharap hakim yang memimpin sidang dapat memimpin secara adil dan dapat melihat fakta-fakta yang ada. Tim Liputan Kompas TV. Sejumlah karangan bunga datang sejak pagi dan menghiasi depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang pelimpahan berkas dari Jaksa Penuntut Umum kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karangan bunga yang kami lihat ini berdatangan dari beragam aliansi masyarakat. Ini mengucapkan atau memberikan dukungan semangat kepada Barada Richard Eliezer. Saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana salah satu isi dari karangan bunga yang ada di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Kejujuranmu membuat kami bangga dan andalkan Tuhan dalam segala hal. Jangan pernah takut, pasti semua akan indah pada waktunya. Ini merupakan pesan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Barada Richard Eliezer. Setidaknya kami lihat ada 7 karangan bunga yang terpampang di depan Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Harapannya tentu ketika persidangan yang rencananya akan dimulai atau diselenggarakan pertama kali pada minggu depan ini dapat berjalan dengan transparan dan segera tuntas terhadap kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan juga perintangan penyidikan. Jadi tidak ada lagi yang ditutup-tutupi dan masyarakat bisa mengetahui dengan pasti apa yang terjadi di balik insiden yang ada di rumah dinas Verdi Sambo. Riksi Valencia, James, Kompas TV, Jakarta. Sesaat lagi, 11 berkas perkara tersangka pembunuhan Yosua telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Kejaksaan Negeri. Kami segera kembali. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif dari semua bukti yang Anda punya? Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Ngakunya keju, ternyata air dan tepung. Cek labelnya. Pastikan keju di urutan pertama komposisi seperti Kraft Cheddar. Dalam kemasan hemat, cuma 5 ribuan. Kejunya asli, nutrisinya pasti. Dulu hidup dikontrol gula darah. Sekarang saatnya pegang kontrol bareng Diabetasol. Vita Digest-nya bantu kontrol gula darah. Lancar aktivitasnya karena terkontrol gula darahnya. Diabetasol. Hilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung Benekol. Pelan Stanolesternya hajar kolesterol dari makanan yang habis kita makan. Nutrif Benekol. Cara enak turunkan kolesterol. Oreo wafer. Nanti. Hah? Nyesel nggak bisa ngomong keras-keras. Oreo wafer, 7 lapis, tebal, rasa coklatnya renyah.
Soklin bersama Wings mendukung UNICEF. Mari biasakan hidup bersih. Alam pun ikut berseri. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Ya, sekarang isi Oreo lebih banyak nih. Isi Oreo kini lebih banyak. Beli sekarang. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kalau menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Masih bersama kami, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim hari ini untuk persidangan Verdi Sambo. Usai surat dakwaan diterima, yang pertama dilakukan adalah proses verifikasi kelengkapan data. Kelengkapan berkas dan barang bukti yang telah diterima Kejari menjadi amunisi jaksa penuntut umum membuat surat dakwaan. Surat dakwaan inilah yang menjadi acuan Pengadilan Negeri untuk menentukan proses hukum selanjutnya atau persidangan. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut ada waktu sekitar 7 hari untuk menentukan jadwal sidang usai Pengadilan Negeri menunjuk hakim. Nanti setelah berkas dinyatakan lengkap akan diserahkan kepada Pak Ketua Pengadilan dan Pak Ketua nanti akan memeriksa terkait dengan soal kewenangan Pengadilan Negeri. Baru setelah itu nanti akan ditunjuk majelisnya, majelis hakim yang akan menangani, karena nanti terdiri dari beberapa berkas perkara. Dan nanti oleh majelis hakim yang telah ditunjuk akan ditetapkan hari sidangnya. Setidaknya ada sekitar 9 berkas perkara yang harus disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dengan banyaknya tersangka, Pengadilan Negeri akan menyerahkan kepada majelis hakim bagaimana prosedur persidangan dilakukan. Misalnya apakah akan dipisahkan selnya setelah menunggu tahanan dengan Verdi Sambo atau seperti apa? Nanti itu kita serahkan kepada majelis hakimnya apakah hari sidangnya disamakan, hari sidangnya dibedakan, apa ruang tahanannya sama atau ruang tahanannya dipisahkan. Itu sepenuhnya nanti kewenangan majelis hakimnya. Tersangka pembunuhan berencana dan perintangan penyidikan tentu sudah menyiapkan strategi untuk membela diri. Namun, sejumlah bukti dan saksi juga sudah siap menjelaskan di persidangan. Bagaimana proses sidang akan berjalan pekan depan? Tentu kita akan menantinya. Tim Liputan, Kompas TV. Berkas perkara tersangka Verdi Sambo dan kawan-kawan telah diterima Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari Kejaksaan Negeri. 5 berkas untuk tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua dan 6 berkas perkara perintangan penyidikan. Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas, jadi 11 ya. Jadi 11 berkas. 5 itu apa, 6 itu apa Pak? 5 yang menyangkut pasal 3, 40, dan 6 menyangkut pasal obstruction. Itu punya semuanya ya Pak ya? Apa? Punya semua tersangka ya Pak? Iya. Ya, kalau nggak serahkan bukan. Iya Pak, berkas Pak Ferdi dan 3 bulan apa itu? Pak Ferdi berkasnya satu dakwaan ya? Satu sendiri Pak ya? Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif dari semua bukti yang Anda punya? Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece?
Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saksikan Catatan Jurnalis episode Siap-Siap Sidang Sambo yang akan tayang malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Kompas TV. Independen, terpercaya. Dan demikian program khusus Meja Hijau menanti Sambo kali ini. Saya Tifa Solesa. Sampai jumpa. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif dari semua bukti yang Anda punya? Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh Berkas perkara Ferdi Sambo dan para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 30 jaksa disiapkan. Banjir Aceh berkepanjangan, 52.000 warga terdampak banjir. Dukungan kepada Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 disuarakan kader Partai Persatuan Pembangunan. Selamat petang saudara, Anda menyaksikan Kompas Petang di Kompas TV Independen Terpercaya bersama saya Ihsan Sitorus dan Cynthia Rompas. Informasi pertama akan disampaikan Cynthia. Silakan Cynthia. Ya, terima kasih Ihsan. Saudara, kita ke informasi pertama di Kompas Petang. Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menyerahkan berkas perkara Ferdi Sambo dan para tersangka pembunuhan Brigadir Yosua ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas, jadi 11 ya. 5 yang menyangkut pasal 3, 40 dan 6 menyangkut obstruction of justice. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut ada 11 bekas perkara yang dilimpahkan. Setelah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berkas diserah terimakan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk didaftarkan di pengadilan. Jika berkas telah dinyatakan lengkap, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan segera menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara Sambo
dan menentukan jadwal sidang para tersangka pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Menurut informasinya ada 11 perkara. Tadi kita sudah rapat koordinasi dengan pihak kejaksaan dan pihak kepolisian tentang teknis penanganannya. Maka hari ini juga Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menunjuk majelis hakim yang meriksa dan menangani perkara ini. Dan hari ini juga Bapak Ibu juga akan segera tahu tanggal berapa persidangannya. Jadi Bapak Ibu nanti selanjutnya bisa melihat dalam sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam menangani perkara Sambo dan tersangka lain, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan berjanji akan bekerja secara profesional. Surat dakwaan terhadap para tersangka pembunuhan berencana sudah selesai dibuat. Sekitar 30 jaksa penuntut umum disiapkan untuk menangani 11 tersangka tewasnya Yosua. Kalau jaksa penuntut umum nanti kita sampaikan ya. Saya juga yang tidak hafal jumlah totalnya, tapi yang jelas kalau 20-an ada 20-an ada. Gimana Mas? JPU-nya pastinya berapa jumlahnya Pak? Sekitar 20-an sampai 30. Sementara itu, Saudara, Komisi Kejaksaan memastikan akan memantau langsung kinerja jaksa selama persidangan Verdi Sambo dan tersangka lainnya. Setidaknya ada 5 orang perwakilan Komisi Kejaksaan yang hadir di ruang sidang untuk memastikan jaksa bebas dan merdeka dalam melakukan penuntutan di persidangan. Kami tentu Komisi Kejaksaan itu kami dalam rapat kami sudah memutuskan akan ada 5 orang komisioner yang akan ditugaskan untuk melakukan pemantauan langsung. Jadi mendengar, melihat sebagai bahan-bahan penting bagi kami untuk memberikan catatan atau hal-hal yang dirasakan masyarakat perlu untuk ditindaklanjuti oleh komisi. 2 perkara disidangkan di ruang sidang utama PN Jakarta Selatan, yakni pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan proses hukum atau obstruction of justice. Polres Metro Jakarta Selatan sudah memetakan lokasi untuk menempatkan personel Polri mulai pekan depan. Dalam pengamanan itu kan kita melihat objek pengamanan. Tentunya kami secara bersama-sama tadi melihat lokasi, alur jalannya dan lain sebagainya, situasi ruangan yang disinggahi dan lain sebagainya. Setidaknya ada 170 personil nanti yang kami turunkan. Kami di backup juga oleh Polda Metro Jaya. Saudara, sejumlah karangan bunga muncul di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karangan bunga itu berisi doa dan dukungan terhadap Barada Richard Eliezer, tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat yang menjadi penguak fakta atau justice kolaborator. Lebih lengkap kita akan temui jurnalis Kompas TV, sudah ada Dipo Nurbahagia di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dipo, apakah saat ini berkas Sambo dan para tersangka lain pembunuhan berencana Brigadir Yosua telah lengkap, Dipo? Untuk lengkap atau tidaknya ini masih dalam proses, Cynthia, karena sampai dengan saat ini proses yang tengah dijalani oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tahapan registrasi. Setelah tadi sudah melalui tahapan administrasi ataupun pelimpahan secara langsung yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tahapan selanjutnya yang dilakukan oleh pelayanan terpadu 1 pintu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah tahapan registrasi. Seperti yang kita ketahui bersama, ada 11 berkas perkara yang sudah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menuju ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau dapat
kita review sedikit 5 berkas perkara ini untuk pembunuhan berencana untuk tersangka Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Barada Richard Eliezer, Bribka Riki Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf. Sementara untuk 6 berkas lainnya ini untuk tersangka terkait dengan obstruction of justice, mulai dari Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, kemudian juga AKBP Arif Rahman, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cuk Putranto, dan juga AKP Irfan Widianto. Kalau kita lihat dari jumlah berkas perkaranya, artinya berkas Ferdy Sambo untuk pembunuhan berencana dan juga obstruction of justice ini digabungkan. Kembali lagi terkait dengan proses tahapan registrasi yang tadi sudah kami jelaskan. Setelah melalui tahapan administrasi, kemudian juga registrasi, ada juga sejumlah tahapan lainnya yang harus dilalui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebelum nantinya pihak dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menetapkan kapan waktu sidang perdana akan digelar terkait dengan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Setelah nanti proses registrasi sudah selesai, nanti terkait dengan berkas yang sudah diregistrasi tersebut akan langsung dikirimkan ke ruang pimpinan. Dalam hal ini adalah Ketua PN Jakarta Selatan, Saud Maruli Tua Pasaribu, untuk nantinya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini menunjuk siapa majelis hakim yang kemudian akan bertugas, termasuk juga panitera pengganti yang nantinya akan bertugas dalam prosesi persidangan. Setelah itu nanti surat tersebut ataupun dokumen tersebut akan dikembalikan kepada petugas, lalu para petugas yang melakukan proses registrasi di awal tadi akan melimpahkan ataupun menyerahkan surat tersebut ataupun dokumen tersebut kepada majelis hakim sebelum nantinya majelis hakim tentu akan menentukan kapan waktu sidang ini akan dimulai. Kalau kita mengutip apa yang kemudian tadi disampaikan oleh Haruno selaku Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, besar kemungkinan ada 3 hingga 4 majelis hakim yang kemungkinan besar akan ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk bertugas pada saat nanti proses jalannya persidangan untuk Ferdy Sambo dan juga tersangka lainnya ini berlangsung. Nah, nanti kalau sudah ada tanggalnya, Cynthia dan juga saudara, majelis hakim juga akan mengirimkan pemberitahuan panggilan sidang, baik itu untuk jaksa penuntut umum ataupun kuasa hukum dari masing-masing tersangka untuk tentunya mengikuti jalannya prosesi persidangan. Terkait dengan hal ini kami akan hadirkan kutipan wawancara kami dengan Haruno Patriadi selaku Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang diserahkan hari ini 5 berkas dan 6 berkas, jadi 11 ya. Hari ini kita terima limpahan dari pihak Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ya. Dan selanjutnya secara administrasi akan diregistrasi dulu. Setelah registrasi nanti masuk ke ruangan pimpinan menunjuk majelis hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut. Kemudian juga termasuk panitera pengganti. Nah, setelah itu masuk lagi ke petugas, baru diserahkan ke majelis hakim yang sudah ditunjuk tadi. Setelah sampai ke majelis hakim, barulah nanti majelis hakim menentukan hari persidangan. Proses registrasi ini tentu sangat menentukan kapan nantinya waktu persidangan akan dimulai. Seperti yang juga tadi sudah disampaikan oleh Humas dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Haruno Patriadi, menyebutkan bahwa jika nanti ada beberapa kelengkapan yang dinilai kurang lengkap terkait dengan 11 berkas yang sudah dilimpahkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu akan ada koordinasi lanjutan antara kedua belah pihak sebelum nantinya pihak dari PN Jaksel juga akan memberikan kesempatan sampai dengan esok pagi ke pihak Kejaksaan untuk melengkapi sejumlah kelengkapan yang dinilai belum lengkap. Artinya keputusan apakah kemudian ini sudah lengkap atau belum, ini masih dalam proses Cynthia. Tetapi yang pasti tentu kita juga dapat memantau terkait dengan perkembangan ini melalui sistem informasi penelusuran perkara seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saud Maruli Tua Pasaribu. Kemungkinan besar juga sebenarnya malam hari nanti kita sudah dapat mengetahui kapan sebenarnya waktu persidangan perdana yang akan dimulai untuk Ferdy Sambo dan juga para tersangka lainnya, Cynthia. Iya, Dipo, artinya kita masih menunggu tanggal pasti terkait dengan kapan persidangan akan dilakukan. Lalu singkat saja, apakah sidang ini nanti akan terbuka untuk umum, Dipo? Singkat saja. Sudah dipastikan akan terbuka untuk umum. Sidang akan dilakukan di ruang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ada 40 kursi ataupun ada 40 kuota yang dapat digunakan baik itu oleh masyarakat ataupun oleh awak media untuk betul-betul secara langsung melihat jalannya prosesi persidangan. Bahkan di selasar dari ruang utama PN Jaksel tersebut juga sudah disediakan 2 monitor. Artinya awak media ataupun wartawan juga di dalam tanda kutip kemungkinan besar
diperkenankan untuk menyiarkan secara langsung prosesi dari jalannya persidangan untuk Verdi Sambo dan juga para tersangka lainnya. Ini tentu penting untuk kita betul-betul dapat mengawasi dan juga dapat memantau sejauh mana transparansi dan juga sejauh mana keakuratan dari prosesi persidangan yang kita tahu bersama sampai dengan saat ini masih sangat menarik perhatian publik untuk kita ketahui apa yang nantinya hukuman yang akan dijatuhi oleh majelis hakim kepada para tersangka, Cynthia. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Dipo Nurbahagia melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, Dipo. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif dari semua bukti yang Anda punya? Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saksikan catatan jurnalis episode Siap-Siap Sidang Sambo yang akan tayang malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, informasi lainnya masih akan kami hadirkan di Kompas Petang, di antaranya 52.000 warga terdampak banjir di Aceh. Lainnya di Kompas Petang, Kapolresta Malang bersama personelnya melakukan sujud bersama meminta maaf atas tragedi di Stadion Kanjuruhan. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra, cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Bahaya kurang vitamin D. Onde-mande vitamin D. Berjemur aja, cukup nggak ya? Minum MyWell Vitamin D 1000 IU. Penuhi kebutuhan vitamin D, jaga imun well everyday. MyWell Vitamin D, 100% well everyday. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster, penting itu. Ayo buruan vaksin booster, biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat.
Harga hemat, dapat 2 manfaat. Hangatnya Counter Pen Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counter Pen Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kami pastikan Kejaksaan Agung tidak bisa diintervensi. Situasinya bukan situasi yang gampang ya. Bagaimana kemudian Eliezer akan mampu memberikan keterangan yang objektif? Dari semua bukti yang Anda punya, Anda merasa bisa meloloskan Bu Pece? Catatan Jurnalis, Senin, 10 Oktober, pukul 8:30 malam di Kompas TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Cynthia Rompas. Saudara, banjir dan longsor di Kabupaten Lebak, Banten, 5 jembatan antar kecamatan rusak, tidak bisa dilalui kendaraan. Ada 5 jembatan rusak terdampak banjir dan longsor pasca banjir di 5 kecamatan Bayah, Lebak, Banten, Minggu kemarin. Yaitu Jembatan Desa Bayah Timur penghubung Desa Cimancak Oprit rusak berat, Jembatan penghubung Desa Cibarenong Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak, Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi juga putus. Jembatan penghubung Desa Cikatomas Kampung Cikatomas juga rusak. Kemudian Jembatan Cimadur Legon yang berada di Desa Bayah Timur Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Banten bahkan tidak bisa dilalui kendaraan. Saat ini kami warga di dua desa masih berupaya memikirkan cara agar jembatan ini masih bisa dimanfaatkan oleh warga minimal untuk pejalan kaki dan roda 2. Saat ini banjir mulai surut dan petugas sedang melakukan pembersihan di beberapa titik dan upaya perbaikan jembatan serta jalan terputus akan dikoordinasikan dengan Pemkab Lebak serta Pemprov Banten. Tim Liputan Kompas TV, Lebak, Banten. Banjir yang merendam 15 kecamatan di Aceh Utara membuat warga di Desa Cibrek masih bertahan di pengungsian. Ketinggian air yang merendam rumah warga saat ini masih mencapai 60 cm. Warga Desa Cibrek masih bertahan di lokasi pengungsian di rumah ibadah desa setempat. Di lokasi pengungsian Desa Cibrek, puluhan keluarga mengungsi termasuk anak-anak, balita, dan usia lanjut. Tak hanya rumah warga, banjir juga merendam sekolah di Loksukon, Aceh Utara. Ketinggian banjir mulai 30 hingga 50 cm. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Utara mencatat 26 sekolah dasar dan 8 sekolah menengah pertama terendam banjir. Kegiatan belajar mengajar diliburkan sementara hingga banjir surut. Yang tersisa cuma baju di badan, pakaian di badan, lain habis semuanya. Pilu hanya bisa meratapi rumahnya yang terseret arus banjir. Jamaluddin dan keluarga hanya mampu menyelamatkan diri, namun tak sempat membawa harta benda mereka. Rumah Jamaluddin terseret arus banjir luapan Sungai Kerto di Desa Menasah Mancang, Loksukon, Aceh Utara. Tingginya banjir yang merendam permukiman mereka membuat warga masih bertahan di pengungsian dengan membawa serta anak-anak dan orang tua lanjut usia. Kalau bantuan dari pemerintah sama sekali nggak ada. Nggak ada. Ini untuk kebutuhan di pengungsian kayak selimut, Bu, popok bayi itu gimana? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Sudah 6 hari di sini, Bu ya? 6 hari ini kita ya? Iya. 6 hari. Kondisi banjir di rumah gimana, Bu? Kalau kondisi banjir jangan tanya lagi lah. Nggak sempat kami anuinnya. Sekarang saya di rumah aja sepinggang. Sementara pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah menetapkan tanggap darurat bencana akibat banjir yang merendam ribuan rumah warga. Saya pikir negara juga harus hadir untuk memikirkan bagaimana Aceh Utara ini bebas banjir. Harus dipikirkan bagaimana skema penanganan banjir. Bukan hanya bicara tanggul, itu parsial sekali, tapi dari hulu sampai hilir.
Diketahui sepekan sudah 15 kecamatan di Aceh Utara terendam banjir. 3 lokasi terparah berada di wilayah Lok Sukon, Matangkuli, dan Pirak Timur. Dengan total 52.000 warga terdampak banjir. Tim Liputan, Kompas TV Aceh. Lalu bagaimana kondisi banjir di Aceh Utara sore hari ini? Kita tanyakan jurnalis Kompas TV Mustajab di Lok Sukon, Aceh Utara. Mustajab, sore ini apakah banjir sudah mulai surut? Seperti apa kondisinya, Mustajab? Ya, untuk laporan atau informasi terbaru dari Aceh Utara terkait dengan banjir yang terjadi sejak tanggal 4 Oktober lalu, saat ini memang secara umum banjir sudah surut di 18 kecamatan yang kemudian saat terpantau hingga sore hari ini banjir atau air banjir masih ada yang menggenangi di pemukiman warga. Namun ketinggiannya berkisar antara 40 hingga 50 cm. Tapi di ruas-ruas jalan kecamatan di perkampungan air sudah tidak terlihat lagi. Hanya beberapa wilayah yang masih terendam banjir seperti di Menasa Lamcang di Kecamatan Lok Sukon dan 2 kecamatan lain yang terdeteksi seperti di Lapang itu masih terendam banjir. Tapi secara keseluruhan baik itu di Lok Sukon maupun Pirak Timur maupun Matangkuli yang 3 kecamatan paling parah terdampak banjir di Aceh Utara pada tahun ini saat ini sudah mulai turun banjir dan tidak terlihat lagi beberapa di ruas jalan baik itu kecamatan maupun di kampung-kampung di 3 kecamatan ini air masih terendam di jalan kecamatan maupun di jalan desa. Ya, Mustajab, lalu bagaimana dengan pendistribusian bantuan bagi warga terdampak banjir? Apakah sudah disalurkan secara merata, Mustajab? Ya, ini yang menjadi persoalan memang karena beberapa warga yang kita wawancara dan kita tanya, mereka tidak mendapatkan bantuan. Hanya para dermawan atau juga relawan yang menyampaikan atau memberikan bantuan kepada mereka. Tetapi dari pantauan kami di beberapa titik pengungsian, ada 80 titik pengungsian di sini, rata-rata mereka mengeluhkan hal yang sama. Apalagi banyak bayi, kemudian wanita yang sangat membutuhkan bantuan seperti halnya popok, kemudian pembalut wanita, baju bekas layak pakai, dan beberapa kebutuhan lainnya yang dibutuhkan oleh para pengungsi. Tadi sempat juga kami tanya kenapa bantuan tersebut tidak sampai, padahal ini kan banjir sudah sepekan melanda Aceh Utara. Mereka juga tidak tahu. Hanya bantuan sekedar atau seadanya daripada lembaga-lembaga lain yang diberikan kepada mereka, bahan pangan yang mungkin mencukupi hanya beberapa hari. Tetapi yang sangat diharapkan secara permanen adalah bantuan dari pemerintah untuk diberikan kepada mereka, Syria. Baik, terima kasih atas informasinya Mustajab, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Aceh Utara, Aceh. Terima kasih. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Personel Polresta Malang melakukan sujud bersama untuk meminta maaf atas tragedi di Stadion Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Kapolresta Malang Kombes Budi Hermanto memimpin sujud dalam apel pada Senin pagi. Sujud diikuti oleh jajaran Polres Malang Kota di tengah lapangan. Kapolresta Malang menyebut sujud ini sebagai permohonan ampun kepada Tuhan dan permohonan maaf kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, Seto Mulyadi, mengunjungi anak-anak korban tragedi Kanjuruhan di Rumah Sakit Saiful Anwar Malang. Menurut Seto Mulyadi, sebagian besar korban anak
trauma dengan pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan. Dan kondisi psikologis anak terus dipantau bersama LPAI, Pemkab Malang, dan Pemprov Jawa Timur. Jadi kami lihat beberapa anak yang memang dalam perawatan yang sangat intensif. Iya, tentu kami juga akan terus memantau hal ini. Kami harapkan juga peran, tadi kami juga sudah melihat ada unsur psikolog, ada unsur psikiater, yang tentu penanganan untuk memulihkan trauma psikologisnya. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta TGIPF Tragedi Kanjuruhan hari ini membahas temuan sementara di kantor Kemenko Polhukam. Sejumlah temuan diungkap Tim Gabungan Independen Pencari Fakta setelah menggelar investigasi lapangan mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga terjadinya kericuhan dan penanganan korban pasca kericuhan. Sementara itu, Saudara, Polri menyebut penyebab meninggalnya 131 korban tragedi Kanjuruhan bukan karena gas air mata. Kadif Humas Polri mengutip penjelasan ahli kimia dan persenjataan yang menyatakan gas air mata tidak mematikan meski digunakan dalam skala tinggi. Bahwa gas air mata atau GS ini ya dalam skala tinggi pun tidak mematikan. Yang digunakan oleh Brimob ini adalah 3 jenis ini. Yang pertama ini adalah berupa smoke, ini hanya ledakan dan berisi asap putih. Ya. Kemudian yang kedua, ini yang sifatnya sedang. Ya, jadi kalau untuk klaster yang dalam jumlah kecil menggunakan gas air mata yang sifat yang tingkatannya sedang. Dan yang merah ini adalah untuk mengurai massa dalam jumlah yang cukup besar. Ya, semuanya tingkatan ini, ya saya sekali lagi, karena saya bukan expertnya, saya hanya bisa mengutip pendapat para pakar. Ya, PS atau gas air mata dalam tingkatan tertinggi pun tidak mematikan. Beliau menyampaikan juga, yang apabila gas air mata ini dampaknya kan hanya terjadi iritasi pada mata, iritasi pada kulit, dan iritasi pada pernapasan. Informasi lainnya akan kami hadirkan selepas jeda di Kompas Petang. Di antaranya, waspada banjir dan longsor, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa penyedotan banjir. Lainnya di Kompas Petang, Presiden Joko Widodo menginstruksikan penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono atasi banjir, macet, dan tata ruang Jakarta. Belum juga nyampe, udah keringatan. Aqua dulu. Kala menang, tetap semangat dan Aqua dulu. Datang dari sumber alam yang terlindungi, murninya air mineral Aqua, berikan air minum berkualitas. Apapun aktivitasmu, Aqua dulu. Hai, tahukah Anda? Cuma Entrasol yang tinggi serat dan mengandung ekstrak buah zaitun. Bantu jaga kesehatan jantungku. Rendah laktosanya bikin nyaman di perutku. Entrasol. Aku pilih Morinaga karena triple bifidusnya bantu jaga daya tahan tubuh dan dukung proses belajarnya serta optimalkan tumbuh kembangnya. Karena waktu tak bisa kembali. Morinaga. Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Fresh Care kini hadir dengan Fresh Care Press and Relax. Nyaman dipegang, ada kerokannya. Bisa ngerok, bisa ngeroll sampai belakang. Fresh Care Press and Relax bisa ngerock and roll.
Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Bos bawel, anak rewel. Well, MyWell. Baru, MyWell Vitamin C plus Zinc. Bantu jaga daya tahan tubuh. Well, MyWell Vitamin C plus Zinc. Sapiku. Wah, kalau dilihat dari gejala klinisnya, sapi Bapak terkena PMK. Baiknya dipotong bersyarat ya, Pak. Nah, selain potong bersyarat, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan virus PMK ini, Pak. Yang pertama ada biosecurity, yang kedua ada vaksinasi, yang ketiga pengobatan, dan dipotong bersyarat menjadi opsi yang paling akhir. Mari kita sama-sama basmi PMK dari bumi Indonesia. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee, kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung timnas mendunia. Beli satu gratis satu. Luwak White Coffee by Moon Booster. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, banjir yang merendam RW 7 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur mulai surut. Warga RW 7 Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur membersihkan rumah dari lumpur dan sampah. Warga berharap banjir hari ini tidak menggenang lagi dan bisa beraktivitas seperti biasa. Ini bersihin lumpur. Lumpur kalau nggak dibersihin, keburu kering udah susah. Kalau nggak barengin sama air gitu, aduh ampun. Ketebalan lumpurnya semana Pak? Bisa 2 sentian kali ya, 3 senti kali bisa. 2 senti, 3 senti. Iya, tebal ini. Sempat terendam air setinggi 2 meter sejak Minggu sore. Banjir di Bina Warga Rawajati, Jakarta Selatan sudah surut. Sejumlah warga mulai membersihkan lumpur dan sampah yang masuk di permukiman. Waspada banjir dan longsor, Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa penyedotan banjir dan memastikan alat pompa serta pintu air berfungsi layak. Warga DKI Jakarta diminta waspada hujan lebat yang berpotensi banjir di wilayah masing-masing. Kami di Jakarta antisipasi dengan memastikan bahwa semua alat-alat yang bisa digunakan untuk pemompaan itu disiagakan, dipastikan berfungsi. Dan saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk juga waspada, memantau apabila terjadi hujan yang lebat, pantau kondisi lalu lintas. Kami menganjurkan menggunakan kendaraan umum sehingga bisa lebih leluasa. Terima kasih. Informasi lainnya, Saudara, Presiden Joko Widodo melantik Sri Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta, dipimpin Presiden Joko Widodo. Sesuai Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dilakukan dengan penetapan, bukan pemilihan. Penetapan sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Tanggal 10 karena masa
jabatan 5 tahunnya hari ini selesai. Jadi tepat waktu itu pelantikan bisa disampaikan. Sementara itu, untuk Ibu Kota Jakarta, Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Sekretariat Negara Heru Budi Hartono menjadi penjabat Gubernur DKI Jakarta hingga 2024. Jokowi mengenal Heru sejak menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara. Presiden menginstruksikan Heru segera atasi banjir, macet, dan tata ruang Jakarta. Pak Heru kan lama sekali sejak jadi wali kota di DKI, kemudian waktu memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan komunikasinya sangat baik dengan siapapun. Sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta. Macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan. Dan yang ketiga, hal yang berkaitan dengan tata ruang. Saudara Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir warna biru yang diklaim telah lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Warna biru ini dikaitkan dengan Partai Nasdem. Sementara itu Nasdem menyebut tetap dalam barisan pendukung pemerintah Jokowi meski sudah mendeklarasikan capresnya. Birunya dilepas, dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang. Pasca Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal Capres 2024, sindiran keluar dari Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto. Dalam sebuah diskusi, Hasto bahkan menyindir soal warna biru yang lepas dari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sindiran itu juga dikaitkan Hasto dengan peristiwa bersejarah pejuang yang merobek bagian biru bendera Belanda. Itu di Hotel Yamato. Di Hotel Yamato, di mana para pejuang kita kan ada bendera Belanda, birunya dilepas. Dan ternyata birunya juga terlepas kan juga dari pemerintahan Pak Jokowi sekarang karena punya calon presiden sendiri. Itu arahnya perspektif historis menginspirasi masa kini dan akan merancang masa depan. Warna biru yang disebut oleh Hasto dikaitkan dengan Partai Nasdem yang identik dengan biru. Ketua DPP Nasdem Willy Aditya menyebut pernyataan Hasto itu tidak berdasar karena hingga saat ini Nasdem tetap menjadi partai pendukung Presiden Joko Widodo meskipun mereka sudah mendeklarasikan bakal Capres Pemilu 2024. Kalau ada orang-orang yang kemudian mengatakan ini biru keluar dari koalisi, itu tidak konteks. Konteksnya adalah koalisi untuk pencapresan 2024. Bahwasanya Nasdem sampai akhir masa jabatan Pak kepresidenan Jokowi akan tetap dalam barisan. Semua menteri Partai Nasdem taat sami'na wa ata'na dengan perintah presiden. Pendaftaran Capres dan Cawapres Pemilu 2024 memang baru akan dibuka 19 Oktober 2023 mendatang. Namun hingga saat ini baru Partai Nasdem yang mendeklarasikan bakal capresnya. Sementara PDI Perjuangan yang tidak perlu berkoalisi untuk mengusung capres di Pilpres 2024 hingga saat ini masih belum menentukan siapa bakal capres yang akan diusung. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, Presiden Joko Widodo membeberkan isi pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan di Batu Tulis, Bogor pada Sabtu lalu. Salah satunya Pemilu 2024. Menurut Jokowi, stabilitas politik jelang Pemilu 2024 dibahas bersama Megawati saat bertemu di Batu Tulis. Jokowi menyatakan komunikasi intensif soal pemilu juga turut dijalin dengan para pimpinan partai politik lainnya. Situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi
Dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, pada ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya, sehingga saya intent berbicara dengan ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, kita enggak mungkin tutupi itu. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang akan disampaikan oleh rekan saya, Ihsan Sitorus. Silakan Ihsan. Saudara, berkas perkara Verdi Sambo sudah di tangan pengadilan. Keluarga Yosua pun menyiapkan saksi di persidangan. Ulasannya usai jeda. Hotin Cream selalu ada untuk membantu redakan pegal dan nyeri otot. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Selalu ada Hotin Cream, bantu redakan capek, pegal, dan nyeri otot. Otot dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong. Liburan paling seru ditemanin Luwak White Coffee Ice. Paduan kopi low acid, creamy milk, dan gulanya pas. Bikin kamu sedingin-dinginnya, segar beraktivitas lagi. Luwak White Coffee. Kopi nikmat dan satu-satunya yang nyaman diminum. Luwak murni premium dengan teknologi slow roasting menjadikannya nyaman diminum. Ayo dapatkan limited edition dukung Timnas Mendunia. Beli satu gratis satu. Perhatian, Mas E, Mbak E, pandemi belum selesai loh ya. Jangan lengah, meski kasus sudah rendah. Disiplin prokes, maskernya tetap dipakai. Satu lagi, vaksin booster penting itu. Ayo buruan vaksin booster biar tubuh kebal dan bebas bepergian. Loh, pada mau kemana? Mau vaksin booster atuh Pak Camat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kemasan paket duo Counterpain. Beda kegiatan, beda masalah, beda counterpainnya. Kemasan paket duo Counterpain. Harga hemat. Harga hemat, harga hemat, dapat dua manfaat. Hangat Counterpan Clean untuk redakan nyeri otot. Sensasi Counterpan Cool untuk pendinginan saat olahraga. Kalau ada Indomie, kepikiran apa ya? Ya bikin warmindo aja. Dibikin jadi jajanan unik bisa loh. Kenapa enggak dibikin jadi yang keren? Bisa jadi sesuatu yang nyeni juga. Indomie, hidupkan inspirasimu. Walau pengap dan sesak, jangan buka masker. Inovasi baru, Fresh Care Patch. Tinggal tempel, bikin fresh seketika. Maskeran nyaman. Cool kan? Fresh Care Patch. Saatnya rilekskan kulitmu. Fresh Living minyak zaitun. Kelembutan alami dari wajah hingga ke ujung kaki. Dengan aroma mewah yilang-yilang, Fresh Living minyak zaitun. Cantik terlindungi. Kemarin aku antar orang berkali-kali, padahal kepala ini pusing. Ada obat sakit kepala? Oskadon aja. Oskadon aktif bekerja di pusat sakit kepala. Dapat diminum sebelum makan tanpa ngantuk. Oskadon pancen uyi.